Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda masih di Berendo, edisi spesial Pilkada 2024. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal nih siapa sih Bang Ari dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan mulai mengupas dan membedah satu persatu nih mengenai visi, misi, dan juga program-program seperti apa yang ingin dijalankan nanti ke depannya apabila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Nah Bang, izin ya, kalau di yang saya baca ini adalah visi, adalah mewujudkan kota Bengkulu yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan melalui pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Bagaimana latar belakang sehingga terbentuknya visi ini? Berangkat dari apa? Mungkin bisa dijelaskan. Pertama, kami ini maju melalui jalur perseorangan atau yang sering orang sebut independen. Independen. Maka kami berharap dengan majunya kami ini adalah keterwakilan dari masyarakat yang mendukung secara langsung. Artinya masyarakat berharap kami bisa maju menjadi wali kota dan kemudian berharap kami adalah menjadi perwakilan dari mereka. Jadi maka kami mengambil visi itu agar pertama kami ngambil jargon tuh harus tuh hak rakyat untuk sejahtera. Maka masyarakat itu harus sejahtera, kemudian harus mandiri artinya mereka bisa berdikari, kemudian pembangunan itu harus berkeadilan, makanya kita ambil visinya adalah berkeadilan, karena semua masyarakat itu pengen merasakan sentuhan langsung dari seorang pemimpin dan pembangunan itu harus merata. Kemudian kita partisipatif, karena memang kita independen ini didukung langsung oleh masyarakat dan kami berkomitmen berharap masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam pembangunan. Jadi apa yang menjadi usulan mereka, apa yang menjadi keluhan mereka, kami membangun atau membuat program berdasarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Bukan apa yang diharapkan Aryo Noguma dan Hari Alianto, tapi apa yang diharapkan masyarakat terhadap seorang kepala daerah. Itu. Jadi memang juga berangkat dari karena sebagai calon yang independen ya, tunggal yang independen. Tapi ini menarik juga, kenapa alasan utamanya untuk memberanikan diri independen nih? Seperti apa kira-kira? Ya, memang maju independen itu bukan sesuatu yang gampang. Maju independen itu perlu memang didukung oleh beberapa atau sekelompok masyarakat dengan ukuran jumlah. Kalau untuk di Kota Bengkulu itu 8,5 sampai 10%. Artinya kami harus didukung minimal 23.000. Dan kami berharap ini adalah tolak ukur kami, apakah memang masyarakat tuh pengen kami menjadi kepala daerah. Kalaulah kami tidak didukung oleh masyarakat, otomatis masyarakat tidak akan memberikan dukungan KTP-nya. Nah, karena kami diberikan mandat, ayo Pak Aryo Nogumai dan Dang Harial untuk maju, kami memberikan mandat dukungan melalui surat dukungan. Dan kami berpikir itulah dukungan real dari masyarakat. Dan itu sebenarnya supporting langsung dari kami, memang masyarakat yang pengen berharap sekali kita bisa berkolaborasi, ini adalah bukan tentang Aryo Noguma dan Harial, tapi bagaimana suara masyarakat, suara independen dimenangkan pada pilkada ini. Oke, partisipasi masyarakat ya, dan ini juga pasti visi ini akan terimplementasi dengan baik dengan misi. Kalau saya lihat di sini ada misi, ada 5 ya Bang. Ada mulai dari mengentaskan kemiskinan sampai mendorong pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dengan alokasi dana pembangunan yang merata untuk setiap RT. Mungkin bisa dijelaskan misi 2025-2030 ini seperti apa? Ya, memang ada beberapa misi yang harus kita sampaikan. Pertama, memang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan. Memang Bengkulu itu masih penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Bengkulu. Maka kita harus memiliki program-program kerja yang masif dan terukur pada penurunan angka kemiskinan. Jadi kita harus fokuskan program-program kita bagaimana masyarakat miskin itu terlayani, terpenuhi kebutuhannya, tercukupi, dan pada akhirnya mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Nah, kalau mereka sudah keluar dari angka kemiskinan, maka kemiskinan akan turun secara drastis. Maka program-program itu akan kita
fokus kepada penurunan angka kemiskinan, kemudian pemerataan pembangunan dan partisipasi masyarakat. Makanya kami program kita memberikan program 1 RT itu dana pembangunan 50 juta. Dana pembangunan 50 juta ini hal yang baru untuk di Kota Bengkulu. Karena kami berangkat dari pembangunan itu apa yang menjadi harapan atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di RT. Jadi pembangunan itu kami mulai dari RT menuju ke atas. Jadi bukan apa maunya wali kota, apa harapan wali kota, maka masyarakat melaksanakan. Kami membaliknya itu apa yang menjadi keluhan di masyarakat, apa yang menjadi harapannya, maka itu yang kami implementasikan ke bawah. Jadi setiap masyarakat itu 50 juta dikasih uang dana pembangunan 1 RT, mereka akan rembuk. Tahun ini kita bisa rembuk warga mau bangun apa? Oh, kita jalan sudah bagus, tapi drainase yang jelek. Oke, kita boleh dengan 50 juta drainase. Kemudian, oh kita mungkin pengen pasum, pengen bikin lapangan voli. Oh itu bisa untuk lapangan voli. Kemudian bisa bikin posyandu, pos kamling. Atau sekarang hampir semua perumahan itu gelap. Kita bisa membagikan lampu tiap rumah. Jadi RT-nya dipercantik. Dan itu akan kita lombakan. Jadi dikasih uang setiap tahun 50 juta, nanti setiap 17 Agustus kita akan lombakan. Nah, kita lihat mana RT-nya yang pembangunannya bagus, tertata, cantik, dan itu. Dan ini melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, berkenan ini adalah penghematan dan fokus kerja. Bayangkan ini adalah kerjanya adalah bukan pihak ketiga, tapi dikerjakan oleh swakelola. Masyarakat yang bekerja dapat upah, hasilnya untuk masyarakat, maka masyarakat akan menjaganya. Kalau kita tentukan dengan pihak ketiga, maka di situ ada penghematan yang kami lakukan. Contoh, kalau pihak ketiga ada pajak, ada keuntungan, dan kemudian ada yang lain-lain lah, rentetan dari pihak ketiga. Tapi kalau swakelola, masyarakat langsung menikmati upahnya langsung. Pajak hanya pajak pembelian barang, tidak ada pajak kontrak. Kemudian ya tidak ada keuntungan pihak ketiga di situ. Nah, dan di situ ada penghematan kita. Selain itu juga ada penghematan pemangkasan birokrasi. Coba bayangkan RT itu mengusulkan ke kantor lurah. Lurah dibahas, kemudian usulan setiap RT dipangkas. Kemudian masuk lagi lurah ke kantor camat, usulan lurah tadi dipangkas lagi oleh kecamatan karena musrenbang kecamatan. Terakhir ada musrenbang kota di Bapeda. Langsung sampaikan, oh tiap kecamatan hanya 1 misalnya. Boleh. Nah, bayangkan usulan RT tadi yang 1273 tidak akan terakomodir oleh fokus kerja kecamatan 1 kecamatan 2 atau 3 program. Maka kami untuk menggunakan partisipasi masyarakat, memangkas birokrasi dan efektif efisien dalam belanja, maka kami berikan anggaran 50 juta per tahun per RT. Dan ini beban kerjanya akan bertambah di RT. Kalau kami bilang dia wanci itu wali kota kecil. Kenapa? Dia dikasih anggaran, dia juga dikasih penyusunan perencanaan, Pemda pendampingan. Maka kita harus meningkatkan sejahteraannya supaya ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Maka gaji RT itu dari dulunya 600 kita tingkatkan menjadi 1.500.000. Bukan tanpa alasan. Kenapa? Tenaga honorer di pemerintah kota itu gajinya 1.500.000. Maka kita samakan gaji tenaga honorer dengan gaji RT. Kemudian untuk menunjang kinerja RT, kita berikan dia fasilitas 1 RT 1 motor. Kenapa? RT ini suka duka datang. Kemudian RT ini ujung tombak kita dalam penagihan PAD. Pajak PBB yang nagih RT. Pajak yang lain-lain RT. Semua kebutuhan masyarakat dari surat keterangan menikah, surat keterangan kematian itu dari RT. Maka RT kita fokuskan nanti itu. Jadi memang kita fokus membangun mulai dari RT ya Pak? Membangun mulai dari RT untuk kebaikan Kota Bengkulu. Ya luar biasa sekali. Nanti kita akan tanyakan lagi ya, karena menarik sekali ini pembangunan dari RT ini ya, yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor 2. Tapi kita akan bahas nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo.